undangan yang berbahagia. Hati manusia seperti tanah tandus di pegunungan tinggi. Kalau disiram, dipupuk, dan dijaga, maka hati itu atau tanah itu akan mudah untuk ditanami dan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Maka dari itu, untuk pencerahan pada kita semua, agar hati kita bisa mudah menerima, bisa ditanami, bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat dan bisa berguna bagi sesama. Mari kita dengarkan bersama sambutan dari pencerahan yang akan diberikan oleh yang terhormat Ketua Majelis Al-Dzikir Kayu Sajaroting Biteng Gesang Surabaya, yang akan disampaikan oleh Yai Yudi Hasan. Alhamdulillahi wa'ala, sadaqallahu wa'ala, wa nasrul abda, wa asagunda, wa hasamal as-sabah wa'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa tahdu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa sabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa batu yang saya hormati, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh Majelis Kayu Sajarotul Yakin, yang saya hormati Bapak Imam Kuncoro, beliau adalah saudara saya, juga guru dan teman saya. Pada kesempatan ini yang berkenan hadir, beliau adalah Ketua Umum NPC Jawa Timur. Dan saya hormati para Bapak Ibu undangan sekalian, jamaah Kayu Sajarotul Yakin yang berbahagia. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang insya Allah barokah ini, kita semua bisa berwajah, bisa bertatap muka. Saya adalah guru pembimbing Majelis Al-Dzikir Kayu Sajarotul Yakin Surabaya. Bapak-bapak sekalian yang selama ini ngajinya ada di Jalan Masjid Bogangin Jaah nomor 56 Surabaya. Ini perlu saya sampaikan, perlu saya perkenalkan. Kenapa? Karena acara ini saya selenggarakan, saya tidak ingin hanya cuma kenal dengan bapak-bapak, tapi saya juga kepingin kenal dengan keluarganya, dengan istri-istrinya, dengan anak-anaknya. Karena bagi kita selalu membangun persaudaraan dan kekeluargaan. Di kesempatan ini kita semua bersilaturahmi, dengan harapan silaturahmi ini bisa menjadikan silaturahim kepada kita semua. Silaturahmi adalah rahman. Kalau kita berkunjung kemana saja, itu biasanya orang menyebutnya silaturahmi. Kalau orang sudah sering ketemu, itu silaturahim, rahman dan rahim. Kalau hanya sedang rahman, itu cuma mengasihi saja. Tapi kalau rahim itu menyayangi. Orang yang tidak belum tentu disayangi, tapi orang yang disayangi meskipun tidak minta, biasanya dikasih, seperti itu. Makanya dengan kesempatan ini, dengan acara halal bihalal ini, kita semua keluarga besar, setidaknya bisa saling tahu, bisa saling mengenal. Karena apa? Karena saya yakin bapak-bapak yang ngaji di tempat saya, biasanya itu istri-istrinya tidak mendukung. Kenapa? Suatu hal yang wajar. Karena orang yang ngaji itu biasanya ibu-ibu itu curiga, ngajinya apa sih? Jangan-jangan gak usah pakai mudah, biasanya seperti itu. Saya maklum sekali. Kenapa? Karena banyak berita di televisi itu beritanya negatif. Ada yang ikut ngaji terus betul, iya betul. Ada yang ikut ngaji hartanya diburas atau diminta. Ada yang ikut ngaji terus akhirnya mengadakan suatu perubahannya seperti raja aneh. Nah, karena hal tersebut mungkin kalau ibu curiga atau khawatir, saya sangat maklum. Makanya dalam kesempatan ini saya sampaikan
ibu-ibu sekalian tidak usah khawatir. Jadi di tempat saya mengaji itu tidak lepas dari akidah dan syariat Islamnya. Sahabatnya sama, imamnya sama. Nah, justru di tempat saya, bapak-bapak saya ajarkan untuk belajar mengenal ilmu tauhid. Supaya apa? Supaya seperti disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya bahwa sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia agar mengenal aku. Dan di situ mengenal bukan hanya sekedar mengenal namanya, tapi mengenal kesemuanya. Karena kalau kita hanya sekedar mengenal namanya, maka kita diancam oleh salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, barang siapa yang buta mata hatinya, niscaya akan lebih buta. Barang siapa yang buta mata hatinya di dunia, niscaya akan lebih buta mata hatinya di akhirat. Oleh karena itu, tidak usah khawatir ibu. Kalau bapak-bapak haji, kalau ada bapak tolong ikut saya. Kenapa? Karena dukungan dari bapak ibu sekalian sangat diharapkan oleh bapak-bapak. Sebuah negerinya akan menjadi baik jika wanitanya baik. Tapi sebuah negerinya akan menjadi runtuh jika wanitanya kurang baik. Maka oleh karena itu dukungan daripada ibu sangat diharapkan sebenarnya oleh bapak-bapak. Kenapa? Karena seorang tokoh yang sukses pasti di belakangnya ada seorang wanita, dan wanita itu adalah istrinya sendiri. Benar itu. Tapi jangan keliru ya, banyak tokoh yang sukses yang hancur karena di belakangnya juga ada seorang wanita, dan wanita itu bukan istrinya. Ini yang harus diperhatikan. Makanya kalau ibaratnya pohon itu selalu disiram akan menumbuhkan terik pepohonan, dedaunan, terus keluar sebagai bunga-bunganya, dan istilahnya mentil. Nah, kalau pohon itu tidak pernah disiram, maka pohon itu akan kering. Tidak seperti halnya hati kita. Bila hati kita tidak tersentuh dengan siraman rohani, maka hati kita akan menjadi bersih. Dengan kesempatan ini, makanya kita mengangkat sebuah tema. Ya. Temanya tadi dikatakan dengan semangat. Ya. Temanya meningkatkan kesadaran, menuntut ilmu, membentuk kualitas iman dan keyakinan. Jadi meningkatkan kesadaran, menuntut ilmu. Kenapa kita harus selalu menuntut ilmu? Jelas, karena disampaikan oleh Rasulullah dalam hal ilmu, di dalam hadisnya sudah dikatakan bahwa carilah ilmu walau di Cina. Masya Allah, kalau mungkin enjelan dokamin mungkin sepanjang dokamin juga, apalagi wiyung dokamin melangkah toh ya. Dampit sudah datang, Dampit belum ya? Oh, Dampit sudah datang. Saya khawatir ya, oh, Dampit kamu gak lengkap gitu ya. Dampit datang kan beberapa pada carilah ilmu walau di Cina. Masih aku tak parani di umum Arab dengan Cina ya. Itu masih dekatan Dampit dengan Surabaya kan seperti itu. Menuntut ilmu tidak mengenal batas usia, tidak ada kata terlambat. Meskipun umur berapapun kita menuntut ilmu itu tidak ada yang namanya asek, tidak ada yang namanya terlambat. Tuntut ilmu sampai ke liang lahat. Kalau menuntut ilmu sampai ke liang lahat, termasuk orang yang belajar ilmu tidak ada habisnya. Makanya jamaah ini ada yang sampai 16 tahun, ada yang 17 tahun. Ngaji sampai 17 tahun, sampai 8 tahun kok gak bosen-bosen ini ngaji apa? Ya, biasanya orang ngaji kan 1 tahun, 2 tahun dia sudah memahami, sudah berhenti. Tapi di jamaah dikir dari saudara yakin ini ada yang 17 tahun, ada yang 20 tahun gak berhenti. Kenapa gak berhenti? Ya karena yang kita pelajari adalah 3 hal.
Sebenarnya kita mempelajari hidayahnya Allah yang tersurat itu berupa Al-Quran. Semakin lama kita mau pelajari, semakin paham. Jadi ilmu ini makanya sangat diharapkan oleh Rasulullah, karena hidup ini dengan ilmu akan menjadikan lebih mudah. Hidup ini dengan iman akan menjadikan terarah. Oleh karena itu di ilmu Witirisa itu sebenarnya pelajaran satu ilmu tauhid. Ilmu tauhid artinya ilmu yang mengesahkan Allah, ilmu yang mengenal Allah secara hakiki. Mengenal Allah tidak hanya mengenal namanya, tapi mengenal Allah, mengenal kesemuanya. Ilmu hakiki adalah suatu ilmu yang dipelajari oleh para nabi dan rasulnya. Kalau jamaah semua tahu ajaran dari ilmu Witirisa ini, Masya Allah, betul-betul suatu hal yang sangat luar biasa. Anda semua mendapatkan sebuah petunjuk dan hidayah. Makanya di ilmu Witirisa ini, kalau kita memang benar-benar ada niat, ikhlas, teman, itu akan menjadi jawabannya sendiri. Sopo sing temen bakal ketemu, sopo sing tekun bakal ketemu, sopo sing istiqomah bakal karomah. Itu bakal memang jawab seperti itu. Nah, di jamaah bagaimana kondisi ini, Gus? Di jamaah kondisinya sebenarnya ya sama saja, gak ngaji, gak mundur, gak munggah, gak menisah. Artinya apa? Artinya di jamaah ini saya berharap sangat bahwa semua jamaah ini benar-benar bisa memahami, bisa mengamalkan, dan bisa merasakan, syukur-syukur bisa memanfaatkan. Karena saya selalu mengajarkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberi manfaat terhadap orang lain. Nah, ilmu Witirisa ini apa yang tidak bisa dimanfaatkan orang lain? Ilmu Witirisa ini menuntun kita untuk pengenalan terhadap Allah, menuntun kita kepada diri kita sendiri, menuntun kita akan tahu para malaikat dan nabinya, memberikan suatu keyakinan dan keimanan kita. Ilmu Witirisa ini adalah ilmu sini. Ilmu Witirisa ini adalah ilmu sebenarnya. Bila Anda menyatakan petunjuk dan mau bergabung dengan majelis Asdikir, itu adalah salah satu merupakan hidayah buat kita semua. Makanya dengan kesempatan ini kita sehabis puasa Ramadan 1 bulan penuh, dilanjutkan dengan adanya halal bihalal, insya Allah kita menjadi fitrah. Mumpung hati kita fitrah, kita saling bertemu, saling memaafkan. Karena kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Karena barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi, dia akan masuk. Jadi orang-orang yang harus serahkan itu orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Makanya dengan belajar di ilmu Witirisa, harapan saya bisa bisa meningkatkan kesadaran, menuntut ilmu Pak sadar. Akhirnya dengan kesadaran itu paham betul, dan sehingga nanti bisa membentuk kualitas iman dan keyakinan. Iman dan keyakinan beda. Iman dan keyakinan sebenarnya beda. Iman itu adalah dipercaya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Itu iman. Tapi kalau keyakinan beda lagi. Keyakinan itu sesuatu hal yang pernah kita alami dan pernah kita buktikan, sesuatu hal yang pernah kita rasakan. Itu suatu keyakinan. Makanya di dalam belajar ilmu Witirisa itu harus tembus sampai ke keyakinan. Kalau dengan iman kurang, iman itu hanya dipercaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, amalkan dengan perbuatan. Bagaimana caranya perbuatan? Caranya mengamalkan dengan perbuatan laku. Nah, dengan laku itu kita akan merasakan dan mendapatkan sesuatu hidayah dari Allah. Itu yang namanya keyakinan. Jadi keyakinan itu sesuatu hal yang bisa kita rasakan dan kita buktikan. Dan keyakinan ini bisa mengantarkan kita kepada tujuan. Tanpa keyakinan kita tidak akan sampai kepada tujuan.
Tanpa keyakinan, harapan kita tidak akan terwujud. Tanpa keyakinan, hidup kita akan lemah. Tanpa keyakinan, semua apa yang kita lakukan tidak akan berlanjut. Karena di dalam tema ini membentuk iman dan supaya menjadi keyakinan. Itu artinya setiap yang merasakan keyakinan akan diantarkan kepada tujuan. Kadang-kadang jamaah itu, saya sudah yakin Gus, saya sudah iman, tapi di rumah nggak asli. Kadang-kadang protes seperti itu. Ya. Terus keyakinan apakah cukup sekali? Tidak dong. Saya sering ngomong sama jamaah. Thomas Alva Edison, penemu bola lampu, melakukan percobaan berapa kali? 1000 kali gitu. Percobaan pertama terbakar, kedua terbakar, terus terbakar dan terbakar sampai 999 terbakar lagi. Istrinya ngomong, Pak, jangan diteruskan untuk percobaan menjadi bola lampu, bangkrut entek duit. Tapi kata Thomas Alva Edison, gimana? Akan saya buat dunia seterang terbakar. Percobaan yang 1000 kali akhirnya berhasil. Akhirnya dunia berubah. Yang malam biasanya bilang akan bisa menjadi terang. Kalau tanpa ada bola lampu kita nggak bisa lah jalan sama hari. Keyakinannya sampai 1000 kali banyak. Jamaah itu biasanya keyakinannya si jilo telu leken. Ya, nah jilo rasa-rasa tepoe terhambat. Alasannya wae. Saya sering katakan, siapa sing banyak wawasan pasti berhasil, dan siapa yang banyak alasan pasti gagal. Kalau itu, ayo gak ngaji, oke, ayo gak ngaji, waduh, ayo gak ngaji, aku udah kesel kabeh, hujan dan lain sebagainya, ada alasan tapi gak keluar alasan. Ayo ngaji, oke, gue ketemu busnya gak betul, aku semangat. Ayo hujan, udah sudah bawa ayo. Dari dampet itu ojo hujan banyu, hujan peluru tetap budal, dan seperti itu ya. Hujan banyu hujan peluru tetap budal. Kalau nanti ngantuk ketemu saudara-saudara di sana, kita bisa semangat. Nah, makanya saya berharap sangat kepada ibu-ibu khususnya bahwa bapak-bapak kalau ngaji didukung, didorong. Nanti kalau ada salahnya apapun. Jadi orang ngaji itu bukan mencari masalah, mengatasi masalah. Artinya saya nggak ngerti menjadi ngerti, dan nggak bisa menjadi bisa, dan nggak yakin menjadi yakin, dan nggak paham menjadi paham. Itu kebaikan kita mengaji. Jadi nggak ada ruginya. Kalau rohani kita ini kita isi dengan siraman-siraman, maka kita akan menjadi besar. Makanya pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah momen ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan dengan bertemunya kita di sini bisa menjadikan suatu persaudaraan yang sangat baik, menjadikan suatu kekeluargaan yang sangat baik. Kalau kita dekat, kita menjadi akrab, dan kita menjadi kuat, dan akhirnya kita bisa menjadi manfaat. Itu yang perlu saya sampaikan kepada khususnya ibu-ibu.